selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana Mbak Dwi? Ada yang bisa dibantu? Tak waktunya sebentar, soalnya Dwi mau tanya-tanya nih soal Dwi kemarin praktek di SD kan. Ya. Jadi Dwi ada sedikit pertanyaan buat Bapak. Oh, ya. Ya, yang pertama, kelas yang asik, terus nyaman dan bikin semangat itu yang kelas yang seperti apa sih Pak menurut Bapak? Baiklah. Kalau menurut saya pribadi, untuk kelas yang nyaman, yang asik, yang apa tadi? Nyaman, Yang asik, bikin dan semangat. bikin semangat belajar adalah kelas yang tentunya eh, siswanya bisa mengetahui atau mengerti arah kemana pembelajaran itu dibawa, dan guru atau pengajar bisa menyesuaikan dengan lingkungan kelas yang ada. Gitu Di ya Pak ya. samping kelas yang mungkin yang bersih ya, Iya. seperti itu. Kalau misalkan tahapan penting buat yang kita harus mahasiswa harus lakuin itu supaya belajarnya sesuai RPP itu apa sih Pak? Tahapan pentingnya? Tahapan-tahapan dari mahasiswa untuk sesuai dengan RPP, Iya. yang pasti pertama mungkin dari mahasiswa tahu dulu kurikulum yang dipakai apa. Iya. Kemudian untuk di kelas itu sampai di materi apa, dan kemudian RPP-nya dibuat sedemikian mungkin yang bisa mengetahui atau menyesuaikan tingkat kebutuhan belajar siswa di kelas tersebut. Berarti kita harus cari dulu, kita harus menyesuaikan kurikulum dulu ya Pak ya? Iya, kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas itu. Terus nih Pak, kalau misalkan biar murid-murid itu tertarik dan gak bosen gitu, ide metode mengajar dan media ajar yang seperti apa sih Pak biar murid-murid itu tertarik gitu? Sebenarnya kalau metode ajar itu kan banyak. Iya. Nah, kalau metode ajar itu tidak bisa dipaksakan dengan suatu metode pembelajaran yang baku. Artinya kita melihat dulu kondisi siswa, kebutuhan pembelajaran siswa, dan kompetensi siswa, dan tingkat pemahaman siswa dengan lingkungan yang ada. Kalau metode bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau untuk biar belajar itu menarik, tentunya dengan media. Nah, media yang dibutuhkan juga sesuai dengan kebutuhan siswa, tapi rata-rata kebutuhan untuk media itu biasanya yang sifatnya nyata atau yang berbentuk visual seperti video pembelajaran, seperti itu. Oke, gitu ya Pak ya. Ada lagi nih Pak pertanyaan Pak. Oh, ya. Kenapa sih kita penting banget buat tahu kemampuan awal murid yang beda-beda gitu kan? Apalagi kalau muridnya banyak gitu. Ya. Sebagai seorang guru untuk mengajar di kelas itu yang pertama memang harus tahu tingkat kebutuhan peserta didik. Karena apa? Ketika seorang guru atau misalnya Mbak Dwi mau praktek nih di lapangan, terus Mbak Dwi menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan dari awal, tapi kalau materi itu tidak bisa diterima oleh siswa, mungkin terlalu tinggi materinya atau terlalu mudah materinya, otomatis kan itu akan mempengaruhi eh, proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya sudah diketahui tingkat kebutuhan peserta didik itu seperti apa, nanti ketika proses pembelajaran dimulai atau dilaksanakan, pasti siswa akan tertarik dan akan mengikuti karena sesuai dengan tingkat kebutuhan atau kompetensi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Oh gitu ya Pak ya. Hmm. Kalau kan itu kan siswanya banyak banget nih ya Pak ya. Hmm. Terus apalagi kan beda-beda kan Ya. kemampuan murid-murid itu. Terus gimana sih caranya biar kita itu tahu gitu kemampuan mereka satu-satu gitu? Ya. Nah, ini memang salah satu PR bagi pendidik atau guru untuk mengetahui kompetensi peserta didik. Memang tidak mudah untuk mengetahui apalagi siswanya jumlah banyak. Nah, di sini tentunya
ada beberapa cara, walaupun itu nanti bisa dilakukan oleh masing-masing guru sesuai dengan lingkungan kelas yang ada. Misalnya pertama mungkin dengan melakukan tes diagnostik. Tes itu untuk mengetahui tingkat pemahaman kompetensi setiap peserta didik. Kemudian ada lagi dengan mengetahui background dari peserta didik dengan cara mungkin melakukan pendekatan terhadap peserta didik agar kita tahu eh, tingkat permasalahan atau bahkan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan atau diharapkan oleh peserta didik selama dia belajar. Karena untuk pemahaman peserta didik kan nggak sama, Iya. jadi otomatis kita kelompokkan atau kita eh, kasih tahapan atau bimbingan yang berbeda walaupun dengan materi yang sama. Itu yang mungkin kalau sekarang ini kita sebut dengan sistem pembelajaran diferensiasi. Dan memang itu agak sedikit membutuhkan kreativitas dan memang harus punya skill yang benar-benar membutuhkan pemikiran yang kinerja yang bagus, yang apa ya, maksudnya kerja keras lah bahasanya seperti Iya. itu. Tapi kalau memang sudah mengacu ke sebagai seorang pendidik, otomatis itu tidak menjadikan suatu beban bagi seorang pendidik, karena intinya akan memeratakan pengetahuan dan pembelajaran untuk setiap individu peserta didik. Itu Berarti sih. oh gitu ya Pak. Berarti penting Mm-mm. banget ya Pak kita tuh harus tahu kemampuan murid-murid di dalam kelas itu ya Pak ya. Iya, benar. Kita harus tahu, kita harus benar-benar memahami, karena bahasanya kalau kita memberikan suatu eh, atau mengisi apa ya bahasa apa namanya, perumpamaan, kalau kita mau mengisi air di dalam gelas atau di dalam wadah, tapi kalau kita nggak tahu kebutuhan air itu seberapa yang dibutuhkan oleh wadah tersebut, kan juga nggak pas. Atau bahasanya seperti ini, kalau kita akan memberikan suatu materi kepada anak-anak sementara anak-anak itu tidak mampu atau belum mampu, kita paksakan, otomatis dampaknya justru bukan semangat belajar, justru mereka malah akan mengalami kendala yang mungkin sangat fatal untuk anak-anak tersebut. Tuh. Oke Pak. Eh, itu kan tadi kalau dari kita memahami kemampuan siswa ya Pak ya. Mm-mm. Terus untung apa sih Pak yang kalau kita harus tahu gitu lengkap kebutuhan buat belajar murid? Ya, salah satu keuntungan salah satu tujuan dari seorang pendidik ngajar di kelas Ya. atau di sekolah itu kan pasti semua guru atau mungkin kayak eh, Mbak Wi juga untuk praktek, intinya kan membagi atau memberikan ilmu. Iya. Otomatis yang akan kita berikan, kita mengharapkan ilmunya itu bisa diterima oleh peserta didik. Nah, salah satu eh, keuntungan atau kelebihan atau tujuannya ya otomatis kalau kita sudah mengetahui tingkat kebutuhan siswa, terus kita bisa mengajar di kelas dengan kebutuhan yang mereka harapkan, otomatis kan pembelajaran akan menarik, akan nyaman, mereka tidak terbebani. Dari situ pasti mereka akan merasa senang. Dengan mereka senang, otomatis kan materi yang akan dipelajari mudah-mudahan akan cepat diserap seperti itu, karena tidak ada beban. Kalau memang dia sudah baru masuk mau belajar sudah beban, kan mungkin beda dengan ketika dia sudah masuk kelas, ketemu gurunya senang, mau belajar senang, kemungkinan ilmunya akan cepat diserap atau pengetahuannya atau pembelajarannya lebih nyaman dan menyenangkan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini Pak, sepertinya cukup dulu Pak. Kayak makasih banyak banget Oh, Pak buat waktunya. mm, Semua-semua pertanyaannya nanti bakal saya terapin di saat saya nanti mengajar. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya dan jawaban-jawaban dari Bapak. ya.
Terima kasih kembali, sama-sama. Mudah-mudahan eh, bisa diterapkan, ataupun mungkin kalau ada yang nggak pas ya mungkin bisa diambil yang pasnya seperti itu, Ya Pak. dan segala masukan. Pak, terima kasih Pak Iya, sekali lagi. sama-sama. Selamat sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.